Ya, gaji jaksa paling tinggi 5.900.000 sekian. Harta si Erwin Berapa hartanya, Be? 3.200.000.000 sekian. Allahu Akbar. Berarti dia harus jadi jaksa berapa tahun itu? Nggak Sebelum tahu. lahir harus. Itu naiknya minta maaf 1 miliar sekian itu 2019, 3 miliar sekian itu 2021 LHKPN KPK. Allah. Berarti sebulan dia harus dapat berapa itu ya? Pak Erwin. Iya, Erwin. Iya, sebulan tuh. Nah, gajinya dia paling tinggi 6 juta, 5.900.000 sekian. Patut diduga. Gila apa? Win, lu gila apa, Win? Bisnis apa lu? Kan nggak mungkin jaksa babi ngepet. Nggak mungkin dong ya. Babi ngepetnya ya. Babi ngepet nggak sanggup segitu. Babi ngepet tobat jadi babi ngepet kalau targetnya segitu. Ya, dan akhirnya kami selidiki. Kami selidiki dari berita-berita yang ada, tapi memang benar Pak Erwin ini paling banyak nanganin kasus korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Salwa Media, Mimbarto, Oligarki dan YouTuber-YouTuber yang lain. Insyaallah nanti kita akan bagikan video ini. Kita ketemu dengan Babi Aldo. Ya. Selamat datang di studio receh. Iya kan? Studio receh. Kita ada grup namanya YouTuber Receh. Iya. Salah satu ini ketuanya. Babi Aldo. Siap. Tapi lebih jauh daripada itu teman-teman, ya kita kemarin mendapatkan kabar dan kita sebenarnya kita sempat live streaming ya, Salwa Media, Mimbarto dan teman-teman yang lain soal terakhir putusan Habib Bahar bin Smith. Siap. Dan kita kemarin bersyukur sekali Habib Bahar bin Smith atas dakwaan 5 tahun menjadi 6 bulan 15 hari ya, Be? Iya, 6 bulan 5 hari. 6 bulan 15 hari itu putusan hakim, tapi pada akhirnya cerita berlanjut ternyata belum selesai. Ternyata jaksa JPU, siapa namanya, Wi? Erwin Widiantono. Pak Erwin Widiantono ternyata mengajukan Banding. Nah, yang pertama saya ingin minta tanggapan ke Babi Aldo soal bandingnya Erwin. Yang kami tahu banding itu sebuah proses yang wajar. Oke. Dalam sebuah pengadilan ya kan, baik itu dari terdakwa maupun dari jaksa. Oke. Itu wajar, sangat wajar ada banding. Cuman kan kita tahu itu selesai sidang jam berapa itu, mungkin jam 1, jam 2 ya. Iya. Jam 1, jam 2 lah. Terus di sidang itu jaksa kan ditanya sama hakim bagaimana terhadap vonis ini, kan itu dia jawab pikir-pikir. Ya. Ya, dia jawab pikir-pikir, kita juga euforia ya kan. Kami tahu lah pasti akan dibandingkan ya, pasti akan dibandingkan. Dan dari vonis 6 bulan 15 hari itu, Habib Bahar itu tanggal 17 Agustusnya itu udah memang masa penahanannya habis. Memang habis, cuman kan kita tahunya itu tanggal merah dan itu udah jam sore. Jadi mungkin kan kalau mau keluar itu kan berkas-berkas ya agak susah lah, orang besok mau libur ya kan gitu. Kantor kita memahami itu. Cuman kami kaget ternyata ada surat tambahan masa penahanan 30 hari dari penetapan pengadilan tinggi. Gara-gara jaksanya banding ternyata. Nah itu yang jadi pertanyaan gue. Dasarnya apa tuh? Banding, dari banding. Oh. Dari bandingnya jaksa, jadi dari pikir-pikir jam 2 itu jam berapa ya dia langsung bikin itu banding, langsung ditetapkan. Gila. Dan itu dari informasi dari pengacara Habib Bahar, penetapan tambahan penahanan itu tembusannya nggak dapat loh. Ya, jadi harusnya secara prosedur harusnya iya sampai karena tembus memang ke pengacara segala iya, ya. karena Hukum, ya. itu kan proses hukum, itu hukum acara ya. Kuhap, ada kuhapnya dan ini menjadi janggal gitu sehingga kami kemarin itu mendatangi jaksa. Oke. Pengen tahu ini kenapa begini kan gitu. Kita ini orang yang tahu hukum gitu, kita nggak mau melanggar hukum. Kita datang akhirnya diterima audiensi seperti yang tersebar luas ya kan. Si Erwin itu sama satunya disapa itu nggak kenal juga. Gue sebetulnya males ngapalin namanya, gue yang ngapalin nama jaksa juga nggak bikin dapat syafaat gitu. Iya. Malah kalau ngapalin namanya si Erwin itu bikin pusing malah gue. Akhirnya gue jadi gemes sama dia.
Terus? Ya, jadi terjadi diskusi lah di situ. Nah, kesimpulan dari diskusi itu apa? Nah, tuh? itu Ya, kan kronologi itu kan kita tahu kan ya. Iya. Tapi saya minta kisi-kisinya lah. Ya, jadi di situ Pak Ikhwan menyampaikan ada jaksa yang datang sama Habib Bahar. Itu juga penting itu. Oke. Ya, jaksa datang sama Habib Bahar yang mengaku mestinya pengen cuma nuntut setahun aja. Oke. Ya, tapi ternyata diancam kalau ya jaksa ini yang nangis sama Habib Bahar ini diancam kalau nuntut 1 tahun aja uang pensiunnya nggak dicairkan. Waduh. Ada intervensi seperti itu, diduga ada intervensi seperti Intervensi itu. Iya, dari someone lah. Ya, dan Allah. ini kan memang kita ngelihatnya kan rasa keadilan ini memang nggak pernah dipenuhi oleh jaksa gitu. Ya, dari mulai sidang tuntutan Betul. 5 tahun anjir. Dan Ya. padahal kita tahu ya maksudnya kronologi sidang-sidangnya. Wah, fakta persidangannya iya, sudah betul. jelas. Dan andai kata nih ya, di fakta persidangan terbukti bersalah, andai kata nih di fakta, padahal di fakta persidangan sekali lagi kami tidak melihat adanya bukti bersalahnya Habib Bahar dalam peristiwa ini, ya kan? Dan itu hakim melihat itu, Ya. hakim melihat. Nah, jaksa 5 tahun, Ferdinand berapa bulan cuman? Iya, betul, betul, Ya. betul, betul. Iya, Ferdinand berapa bulan? Dan kasus seperti Habib Bahar ini juga ya nih, itu kalau nggak salah menimpa juga sama seperti Syahganda Nainggolan kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, dan juga jaksa banding. Jaksa banding. Dan akhirnya tapi Syahganda banding bisa keluar. Iya. bisa keluar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu. Sampai kan waktu itu Pak Ikhwan selain cerita itu, Pak Ikhwan bawa KUHAP itu. Ini gua biar nggak salah nih. KUHAP pasal 238 ya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika itu. Ini KUHAP yang berbicara. KUHAP. Jadi gue sempat nanya sama si Erwin nih, si jagoan nih. Jagoan. Oh, jagoan lah. Jaksa, Pak. Jaksa Iya, kalau nggak iya, jago kan nggak bisa ya. Terus? Iya, saking jagonya jaksa itu kadang-kadang, saking jagonya jaksa nih, kadang-kadang Rokib Atib itu dia nggak dihiraukan kok. Saking jagonya jaksa itu seolah-olah dia nggak bakal mati kok. Saking jagonya jaksa itu seolah-olah dia nggak bakal dihisap kok. Saking jagonya jaksa kadang-kadang halal haram dihantam. Itu jagonya jaksa tuh. Iya. Jadi kami tanyakan ini sama dia. Beredar luas videonya itu, gua nanya. Pak, bunyi KUHAP begini, pelaksanaan prosedurnya begini, yang salah pelaksana prosedurnya atau KUHAP-nya, kan gitu. Jawabannya, kami melaksanakan penetapan dari pengadilan tinggi. Gua tahu. Gua nggak nanya itu nih sebagai orang normal nih, kita orang awam nih ya, sama-sama awam. Pertanyaan gua kan begitu ya. Iya. Kira-kira nyambung nggak sama jawaban dia? Kami melaksanakan penetapan. Gua tahu itu penetapannya dari pengadilan tinggi. Gua tahu. Gua lulusan SMA tapi nggak goblok-goblok banget gitu. Iya. 3 kali gua ulang dia tetap jawab begitu. Oh. Ya, jadi kan di situ akhirnya kami melihat patut diduga ada apa-apa. Karena nggak mungkin goblok dia. Karena goblok itu ada kemungkinan. Apa itu kemungkinannya? Iya. Yang memang dasarnya goblok. Oke. Nah, itu nggak mungkin dia kan sekolah. Iya, sekolah kok. Iya. Ya, nggak mungkin dia memang goblok, nggak. Tapi bisa juga dia mendadak goblok. Oke. Ya, mendadak goblok. Itu Entah. faktornya apa tuh? Bisa karena gugup mungkin. Iya. Ya, gugup. Tapi kayaknya dia nggak gugup-gugup amat, ngomongnya tegas kok. Iya. Ya kan orang kalau lagi gugup, ketakutan bisa goblok loh. Iya, oke. Nah, Terus? yang ketiga, goblok karena ada duit nih. Oke. Itu kemungkinan Itu dia yang- nggak, iya. Diduga ya, kenapa si goblok itu jadi jaksa gitu. Kalau kita lihat dari jaksa yang tadi, Ya itu kemungkinan patut diduga yang patut ketiga. diduga ya, Bu? Iya lah, jelas KUHAP. Oke. KUHAP lo ini. Sampai gua salut banget sama kepolisian Polda Jabar, Polres Bandung. Salut, terima kasih ini mumpung di ini. Gua mau sampein ada hikmahnya juga nih kasus Sambo nih. Oke. Iya. Apa itu hikmahnya, Bu? Hikmahnya Wah. jadi lebih baik, orang-orang tahu Oke. hukum. Iya. Allah Akbar. Baik banget. Artinya, Baik ya, Bu, ya. ya artinya gini, nggak ada keberpihakan. Oke. Dia nggak berpihak kepada kami, dia juga nggak berpihak kepada jaksa, tapi berpihak kepada hukum. Nah, kami datang ke sana sesuai dengan hukum, yang kami pertanyakan masalah hukum, jadi mereka benar-benar berdiri di tengah.
Dan itu yang memang kita mau dari kepolisian kan, melindungi, melayani dan mengayomi. Mengayomi. Iya, jadi alhamdulillah jadi dari situ kami akhirnya kan jadi apa ya sama si Erwin, sampai gue ingetin di ruangan itu gue ingetin, Pak Erwin, aparat penegak hukum untuk keadilan ini lagi dalam sorotan loh, saudara-saudara kita polisi sekarang lagi dalam sorotan, ada dalam tanda kutip mafia-mafia. Iya. Iya kan? Iya, jangan sampai kami akhirnya mencari Pak Erwin nih. Tetap aja. Ya, akhirnya gue bongkar lah. Gitu. Iya, gaji jaksa paling tinggi 5.900.000 sekian. Harta si Erwin Berapa hartanya, Be? 3.200.000.000 sekian. Allahu Akbar. Berarti dia harus jadi jaksa berapa tahun itu? Nggak Sebelum tahu. lahir harus. Loh, itu naiknya minta maaf 1 miliar sekian itu 2019, 3 miliar sekian itu 2021. LHKPN KPK. Allah Akbar. Berarti sebulan dia harus dapat berapa itu ya? Pak Erwin. Iya, Erwin. Iya, sebulan tuh. Nah, gajinya dia paling tinggi 6 juta, 5.900.000 sekian. Patut diduga nggak? Gila apa? Win, lu gila apa, Win? Bisnis apa lu? Kan nggak mungkin jaksa babi ngepet. Nggak mungkin dong ya. Babi ngepetnya ya. Babi ngepet nggak sanggup segitu. Babi ngepet tobat jadi babi ngepet kalau targetnya segitu. Ya, dan akhirnya kami selidiki. Kami selidiki dari berita-berita yang ada, tapi memang benar Pak Erwin ini paling banyak nanganin kasus korupsi. Oh. Kasus korupsi ya, Kalau kasus korupsi itu kan biasanya itu banyak kok oknum-oknum pengadilan yang seperti itu, hakim, jaksa, banyak ya. Yang diadili koruptor pengen hukuman ringan, ya nyogok. Kan biasanya begitu ya. Iya. Banyak terbukti peristiwanya kok, Pak. Iya, salah satunya ya kejaksaan Jaksel itu Iya. saya pernah ke sana tuh. Ibu siapa ya itu ya? Lupa. Pinangki. Nah, Itu. itu. Iya. Gua kenapa ingat nama Pinangki? Kenapa tuh? Karena ini 17 Agustusan, banyak panjat pinang. Oke, Bu. Iya. Ya mungkin ini ya awalan Oh. dari data yang Babe sampaikan tadi. Mm-mm. Harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Maksudnya kan ini sesuatu yang sulit ya kalau diterima oleh akal dengan jaksa begitu, Iya. gaji segitu bisa menghasilkan uang segitu banyak, apa Iya. yang harus dilakukan? Ini sebenarnya bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Apa? Rakyatnya gimana? Oke, jadi dari kasus Brigadir J ini Oke. kita bisa melihat bahwasannya kekuatan rakyat, kekompakan rakyat, ya kekuatan rakyat, kekompakan rakyat bisa membongkar borok-borok besar. Kalau seorang Irjen Verdi Sambo saja, Irjen bintang 2, aktif, jabatannya tinggi, Kadif Propam, Kasat Gasus, bisa terbongkar karena kekompakan dari keluarga Brigadir J, maka Erwin harus lebih bisa kita bongkar. Wow. Asal kita kompak. Nah makanya tuh Senin kita datang lagi. Jadi malam itu akhirnya Pak Kapolres menjadi mediator. Oke. Untuk memediasi pihak jaksa dan pihak Habib Bahar. Habib Bahar, kuasa hukum Habib Iya, Bahar. kuasa hukum Habib Bahar Keluarganya. dan keluarganya, ya kan? Masuk Babe di situ kan bagian Iya. keluarganya. Enggak, gua bagian sahabat aja. Pasukan, ya kan? Sohib. Pecinta. Iya. Jadi akhirnya terjadi mediasi bahwasannya nanti Senin dijanjikan karena kami menuntut. Ya kami sebagai masa pecinta bebasan menuntut loh. Yang kami minta ini sesuatu yang sesuai hukum, bukan nggak sesuai hukum. Ya. Sesuai hukum. Ya kalau dari pasar kuhab tadi ya jelas. Sesuai hukum. Jadi akhirnya dimediasi. Hari Senin besok itu ada pertemuan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan pihak Habib Bahar. Di mana? Di Kejaksaan Tinggi Bandung. Jam berapa, Be? Jam 9 pagi mulai kumpul dan itu gua ngajak semuanya, yuk datanglah kita kasih dukungan. Datanglah, jangan cuma di medsos saja. Datang, kita harus kompak. Kalau nggak kompak, hilang nih kasus. Nih pelajaran nih, kasus Brigadir J, pahlawan Brigadir J itu menunjukkan kekompakan, bisa meruntuhkan kekuasaan. Gue sering bilang, mau siapapun pemimpinnya, mau apapun jabatannya, mau siapapun bagaimanapun sistemnya,
Kalau rakyat kompak, mereka hancur. Dan terbukti kok. Nah sekarang ya ayolah Senin kita majelis ya, nongkrong di Kejaksaan Tinggi sambil ngopi, nggak rusuh, nongkrong ya, memberikan dukungan supaya kita enak aja. Kalau rakyat yang diduga melanggar hukum dikejar-kejar, dicari-cari, ya nggak sih? Kalaupun demonstrasi kan nggak melanggar hukum. Nggak melanggar hukum juga, nggak melanggar hukum juga. Dan gue yakin kepolisian udah tahu nih, Pak, kami nggak mungkin demo, kami nggak mungkin aksi kalau nggak ada sesuatu yang kami duga. Di situ terjadi penyelewengan kewenangan kekuasaan. Begitu. Jadi Senin tuh pagi ya. Jam berapa? Jam 9 Jam 9 di Kejaksaan Tinggi Jawa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jalan RE Marta Dinata. Deketan sama PN, deketan. Iya, dekat-dekat situ. Oh, dekat sama yang kemarin, Pak. Iya, jadi kekompakan rakyat itu akan membuat mereka mikir-mikir. Asal kompak. Alhamdulillah kemarin kami dengan masa yang begitu ya lumayan kompak, alhamdulillah. Karena itu dari Karawang mau datang, dari Purwakarta mau datang, dari Ciamis mau datang, dari Garut mau datang, bingung juga. Dan kami mau dibubarkan, gue udah bilang kami nggak akan bubar kecuali kami dapat kepastian. Ini kepastian hukum kok, bukan kepastian yang kita tuntut nggak ada dalam hukumnya gitu. Bukan untuk sesuatu yang nggak ada. Ada. Orang ada kuhamnya. Ada kuhamnya, ada buktinya, ada semuanya. Ya kan? Jadi kami nggak akan bubar. Akhirnya alhamdulillah dan kami nggak rusuh. Bahkan gue udah bilang sama masa pada waktu itu, kalau kita dipukul mundur, dipaksa dipukul mundur, terima pukulan itu. Luka, kita terima luka, jangan balas. Biar semua tahu bagaimana kejamnya aparat. Tapi alhamdulillah ternyata mereka memang humanis sekarang polisi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Tane. Sambo. Iya, berkat Sambo. Makasih Pak Sambo. Ya, jadi artinya humanis tetap Ya kita menjadi- dukung lah kayak gitu. Dukung lah, sangat Memang dukung. seharusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi mediator. Mediator. Kan gini. Tugasmu mengayomi. Wah, itu kalau kita aksi dong. Itu itu sepak bola. Tugasmu mengayomi. Pak polisi, jangan ikut kompetisi. Ori. Oke, Ya. kemarin kan berarti belum tuntas tuh Belum, pembahasannya. Berarti belum. besok nih targetnya apa, Be? Senin ya, kami mau tahu yang melanggar siapa nih? Pengadilan tinggi atau kejaksaan? Karena kuhamnya berbunyi begitu. Kalau toh kemudian kejaksaan masih tetap ngotot seperti jawaban kemarin, gimana, Be? Antara kejaksaan dan ke pengadilan tinggi, ya kita tanya harus selesai, harus ketemu itu. Oke. Pengadilan tinggi atau kejaksaan yang salah. Dan ini peristiwa ini kami nggak akan berhenti cuma sampai di kejaksaan tinggi. Oke. Ini akan sampai ke Menko Polhukam, Artinya Pak ke Mahfud MD. Pak Mahfud MD. Kami juga akan ke Komisi Yudisial. Oke. Kami juga akan ke Komisi 3 DPR. Oke. Ya, yang keempatnya kami juga ke Jamwas, Jamwas. Jaksa Muda Pengawas. Oh, Kita ya yang dari pengawas Kejaksaan kejaksaan ya. Agung. Oh, Kejagung, iya, benar-benar. Kejaksaan Agung, iya. Tertinggi. Pak Kejagung, Bung. Ya, ada jaksa lu namanya Erwin Widiantono, no. Tugas di mana, Be? Di Kejaksaan Tinggi Bandung, intelijen katanya tuh. Ya, itu hartanya banyak banget, Pak. Gajinya cuma 6 juta. Dari mana duitnya itu, Pak? Ada kemungkinan kami bawa ke KPK juga nih. Ya, soalnya kan selama ini kan KPK itu cuma jadi lembaga untuk mengumumkan harta kekayaan pejabat. Iya. Tapi nyelidiki ogah. Ngopi lu, Pak. Harusnya kan mereka tuh aktif tanpa perlu harus ada yang Lapor, melapor. iya, mestinya Kalau aktif. ada kejanggalan, Gimana nggak janggal gaji 6 juta punya duit 3 miliar? Udah gemes gue. Win, gue jamin lu Win ya, tidur yang enak. Keluar pakai masker, protokol kesehatan ya. Hati-hati di jalan. Iya. Oke. Ini kalau umpamanya Kang Cendol, tahu Kang Cendol? Opposite. iya. Ngelihat mukanya Erwin terus dibongkar gimana ya? Makin ya tidur enak dan lu Win. Ngopi Pak Erwin sini datang ke rumah gue kasih kopi. Oke, berarti yang pertama yang perlu disampaikan ke masyarakat nih hari Senin ya, Be ya. Hari Senin. Hari Senin pagi Ya. di Kejaksaan Tinggi Bandung. Tinggi Bandung akan ada audiensi lagi Ya. dengan Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi yang dimediatori oleh Kepolisian Resort Bandung.
Polres dan Polda Jabar mungkin ya. Teman-teman yang Mau hadir, harus hadir lah pecinta. Hadir lah, gua aja kemarin naik bis. Iya kan gua YouTuber aja, mobil nggak punya, motor nggak punya. ini Naik Bapak bis. Aldo ini luar Iya. biasa. Alhamdulillah. Wah. Gua biasa di luar. Iya kan kemarin kan tidak semua bisa masuk ke pengadilan juga. Iya, alhamdulillah, Bapak Aldo alhamdulillah. bisa masuk loh. Alhamdulillah ya karena akhlak, revolusi akhlak. Oh iya iya. Ya, kita boleh keras tapi tetap berakhlak. Oke. Kita boleh berani tapi bukan dengan caci maki. Hmm. Kita tetap dengan akhlak gitu, dengan bukti data, fakta semuanya. Kita bongkarnya sesuai data dan fakta yang memang layak dikonsumsi publik. Kan ada tuh data dan fakta yang tidak boleh dikonsumsi publik, tahu kami. Itu melanggar hukum, kami tahu. Oke. Tapi yang kami tampilkan semuanya data dan fakta yang sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Merdeka. Merdeka. Ini mungkin terakhir ya, Bi. Siap. Kalau kita ini mungkin lain kasus tapi mudah-mudahan ini bisa berkaitan ya. Kalau kita lihat kasus Verdi Sambo, nah ini kan mengungkap banyak hal ya. Oh iya. Konsorsium 3, Oh iya. mafioso dan lain Iya. Apakah ada kemungkinan kalau kita lihat dari yang tadi di awal ada satu jaksa tadi yang dalam tanda kutip ya ada tekanan. Nah ini apakah mungkin juga Terlalu jauh kalau untuk bisa berhubungan sama Sambo ya. Terlalu jauh. Tapi maksudnya motif tekanan motif yang seperti itu ya memang udah menggurita ini. Sudah menggurita. Sambo aja tuh. Lu lihat nih kasus Sambo nih. Dengerin baik-baik nih. Kalian perhatikan semua anggota dewan, anggota DPR dari Komisi 3 yang ngomongin kasus Sambo. diam doang. Bukan cuma diam, berharap kasus ini selesai. Ada satu orang namanya siapa, inisialnya Ahmad Saroni. Inisialnya itu. Iya kan, inisial, bukan ini untung. Iya Inisial iya. gitu. Oke. Iya kan? Ahmad Saroni dia bilang apa? Sudah nggak usah dengan tersangkakannya Putri Candrawati, nggak usah ada isu-isu di medsos dihentikan. Lu lihat nggak? Kenapa begitu? Karena ternyata memang ada dugaan kuat bahwasannya uang Verdi Sambo ini mengalir sampai jauh, sampai ke Komisi 3. Diduga kuat begitu. Oh. Iya, jadi kan uang itu bisa bikin panas jadi adem, marah jadi senyum. Iya nggak sih? Ya kan, bacot jadi bingkem. Iya. Tapi alhamdulillah bacotnya Babe Aldo nggak bisa dibayar duit. Akbar. Bawa duit itu sebanyak apa, gua tetap ngebacot. Yang bikin gua diem cuma satu, kita benernya menang atau gua mati. Jadi kalau mau bikin gua diem, matiin dah gue. Udah begitu. Udah begitu. Karena gua Muslim. Oke. Gue Muslim, gue berkeyakinan bahwasanya ajal itu ketentuan dari Allah dan Israel alaihissalam yang bertugas untuk mencabut nyawa gue. Bukan ancaman mereka, bukan peluru mereka, bukan apapun dari mereka, tapi Israel dan ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Dan kita yakin lah, maksudnya nanti pasti akan ada pejuang-pejuang lain. Ya wah, gue nggak ada ragu. Banyak. Nggak ada ragu gue sama Allah. Gimana? Kalau mereka bisa begini, Sambo bisa begini, dengan kekuatan uang, demi Allah, gua akan bisa lebih dengan kekuatan iman. Karena iman nggak bisa beli sama uang. Oke, mantap. Iya, begitu. Terakhir, B. Siap. Terakhir pesan untuk Erwin yang pertama, terus yang kedua ini melihat kasus ini pesan terhadap masyarakat pecinta habitat. Oke, yang pertama buat Erwin, tidur yang enak, makan jangan telat, obatnya diminum kalau sakit, ya kan? Hidup akan makin berat nih sekarang di akhir-akhir ini, karena kayaknya nama lu bakal banyak dikenal orang karena prestasi lu yang luar biasa, Erwin. Oke Erwin, gua nggak bakal diem tentang lu Erwin, pasti gua akan membantu lu untuk menyebarkan kepada rakyat Indonesia bagaimana jaksa hebat Erwin Widiantono. Itu buat Erwin. Untuk Rakyat, buat rakyat Indonesia. Kasus Brigadir J ini adalah seorang pahlawan buat gue. Oke. Kenapa? Dia dari kasus kematiannya dia bisa keluarganya, pengacaranya bisa kompak, sebegitu kompaknya, luar biasanya, sampai bisa menjatuhkan seorang Irjen Verdi Sambo. Dalam tanda kutip jatuhnya ya. Irjen Verdi Sambo ini kan naiknya lurus. Oh iya. Iya kan? Cepat. Dibantu sama Tito Karnavian. Aduh kenapa? Aduh, jangan B. Ya,
Terus. Keceplosan. Tapi memang pati itu kok. Ada di konten gue. Iya. Terus? Ya kan, sekelas Ferdi Sambo yang Irjen Bintang 2, karirnya luar biasa cemerlang. Tapi dengan kekompakan, runtuh juga. Nah, kita nih pecinta Webar, ayo dong kita bersatu, bergabung. Makanya jangan suka membandingkan Islam sama Kristen, jangan. Kalau dibanding-bandingkan nanti jadinya permusuhan. Betul. Bukan perbandingan ini, tapi jadikanlah persatuan. Kalian Islam makin besar, Kristennya makin besar, bergabung untuk menuntut keadilan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu itu lebih indah. Nah ini test case buat umat Islam. Test case ya? Ya, test case buat umat Islam di kasus Habib Bahar, mau bersatu apa enggak? Kalau kalian bersatu, ingat itu, Irjen Ferdi Sambo aja bisa. Erwin, siap-siap Erwin. Kita akan bersatu, senang kita kumpul di sana. Kita akan tekan, dan ini masalah Erwin, nggak berhenti sampai di situ. Akan gue bawa sampai ke Menko Polhukam, kita akan bawa, gue akan dorong pengacara-pengacara Habib Bahar. Gue ini bukan pengacara, tapi gue tahu caranya. Jadi gue akan mendorong pengacara-pengacara Habib Bahar untuk melakukan ke Menko Polhukam, ke Komisi Yudisial, Komisi 3 DPR. PPATK betul? PPATK bisa. Oh iya, dorong semuanya. Dan kita mendorongnya dengan kekuatan massa. Rakyat harus lihat. Dan gue yakin dorongan ini akan dibantu oleh Polri. Karena Polri sedang butuh rakyat sekarang. Polri bersama rakyat ya? Polri wajib bersama rakyat daripada dilindas sama rakyat. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman Siap. yang sudah menonton. Untuk Aldo kebetulan juga lagi ada agenda, lagi ditunggu ya, Bi, ya. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.